Keberadaan PT Kernel Oil tak bisa dilepaskan dari sosok Widodo Ratana Caitong. PT Kernel adalah perusahaan trader migas yang berbasis di Singapura. Diduga, Widodo tak hanya bermain proyek minyak mentah di SKK Migas melalui Kernel Oil. Widodo dan gengnya diduga juga memiliki beberapa bendera perusahaan lain yang semuanya mengikuti tender penjualan minyak mentah. Ini terungkap dari persidangan Simon Gunawan Tanjaya, manajer operasional PT Kernel Oil Indonesia. Simon juga dijerat KPK dan sudah lebih dulu divonis dengan pidana penjara 3 tahun. Simon tak lain adalah juga pemilik 25% saham di perusahaan Kernel. Selain bekerja di Kernel Oil, Simon bersama-sama dengan Widodo diduga juga mengoperasikan perusahaan Portek Thailand dan Fosus Energy. Tak cuma itu, Kernel Oil juga diduga terafiliasi dengan Dukar SA, World Petroleum Energy, dan Emirates National Oil Company atau ENOC. 5 perusahaan ini juga terdaftar dalam peserta tender di SKK Migas. Itu sebabnya tak aneh bila sempat terekam pembicaraan Rudi dan Widodo pada 3 Juli 2013 membahas tentang tender Gresik Mix. THR tidak ada hubungan dengan saya ulangi, tapi maksud saya ini bisa didengarkan sebagai maklar. Dengarkan. THR tidak ada hubungan dengan suap, tidak ada hubungan dengan tender, tidak ada. Kalau saudara dapat THR, apa harus saudara kemudian memiliki tender? Enggak. Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2013, afiliasi perusahaan grup Kernel telah memenangi sedikitnya 29 kali tender penjualan minyak dan kondensat bagian negara. ICW bahkan menduga adanya kerugian negara dalam praktik penjualan minyak mentah dan kondensat yang dimenangi oleh afiliasi perusahaan grup Kernel dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2013. Dia mendapat penjualan minyak mentah gitu ya. Nah di sini kan dia untuk Fosus Energi dia menggunakan harga senipah minus 15,8 US dollar. Nah ini dicek aja harganya gitu ya. Menurut saya sih harganya tidak wajar begitu. Kemudian yang kedua kan juga misalnya untuk proyek, nah ini Fosus Energi juga misalnya dia mendapatkan bagian penjualan misalnya untuk Sumatera Light Crude gitu ya. Dan kemudian yang kedua juga senipah. Tetapi misalnya harga premiumnya hanya 0,15 dolar, 15 sen. Anda bayangkan misalnya Sumatera Light Crude gitu, SLC ini kan minyak premium gitu ya, benchmarknya Indonesia gitu ya. Kalau kita baca trading di publikasi trading, itu misalnya premiumnya itu antara 4 sampai 6 dolar. Iya, gitu loh. Jadi 4 sampai 6 dolar. Kenapa misalnya Fosus hanya memberikan premium, jadi ICP ditambah 15 sen dolar. Begitu juga senipah. Jadi selisihnya berapa? Ya, kami katakan secara orang bodoh misalnya, selisihnya itu hampir 4 dolar per barrel. Bayangkan kalau dia menjual satu kargo misalnya, anggaplah 300.000 barrel gitu ya. Itu sudah 12 miliar kerugian negaranya. Jadi begini, ada yang namanya ICP, Indonesian Crude Price, yaitu harga rata-rata minyak Indonesia. Kalau kita jual ke Pertamina, pasti harganya ICP. Maka seluruh minyak Indonesia itu kita utamakan ke Pertamina. Ketika minyak tidak bisa diterima oleh Pertamina atau untuk membuat harga Indonesia ada di pasaran dunia, maka dijuallah ekspor. Total volume ekspor bagian negara yang dijual itu hanya 7%. 93% dikonsumsi oleh Pertamina. Yang 7% tadi, yang cuma 7% itu harganya harus di atas ICP. Ulangi lagi. Dengan Pertamina ICP, kalau dijual ke ekspor harus di atas ICP. Jadi bagaimana bisa di bawah? Bilang di bawah harga, di atas. Di atasnya berapa? Namanya premium. Ada yang 15 sen, ada yang 1 dolar, ada yang 2 dolar. Tapi semuanya di atas ICP. Jadi kalau ada yang mengklaim itu di bawah harga pasar, pasti salahnya. Oh begitu ya? Pasti, karena itu sudah plus harga pasar, harga ICP. Sudah untung gitu Mas? Udah pasti untungnya, cuma untungnya berapa? Nah, maka ketika tender minyak, dicarilah siapa yang memberikan premium paling besar di antara yang tender, atau berapa tambahan dari ICP yang paling besar, itu yang dilakukan. Itulah yang ditenderkan, dan tidak pernah ada yang dimenangkan yang harganya di bawah itu, nggak pernah.